Episode 199. Hutan pinus, gunung pancar di daerah Bogor, Jawa Barat menjadi tempat yang dipilih oleh Clara sebagai tempat mengadakan pesta resepsi pernikahannya. Tempat yang memang cukup jauh dari kota tempat keluarganya dan keluarga Chandra bermukim. Namun seperti pengantin pada umumnya yang diibaratkan sebagai ratu, semua yang Clara inginkan benar-benar terwujud. Dapa membayar WO untuk menyulap hutan yang penuh dengan pohon pinus menjulang tinggi itu, seindah mungkin dengan konsep alam yang begitu indah dipandang oleh mata. Kak, aku gak melarang kamu untuk terharu, tapi aku melarang kamu untuk menangis sekarang. Aku melakukan ini semua untuk melihat kamu tersenyum bahagia. Kita sudah jauh-jauh memboyong semua tamu undangan dari Jakarta ke Jawa Barat, dan kamu pasti tahu itu bukan harga yang murah, sayang. Jadi tolong, jadilah ratu yang bahagia tanpa air mata hari ini, sayangku. Clara tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gadis dengan gaun biru muda yang menjuntai sampai menutupi kedua kakinya itu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Clara sangat terharu dan hampir saja meneteskan air mata jika saja dapat tidak menyelanya dan melarangnya untuk menangis. Terima kasih untuk semuanya, Kak. Tidak ada lagi kata terima kasih sekarang, sayang. Aku suamimu dan kamu istriku. Kita nikmati pesta ini sekarang. Senyum Dava. Clara mengangguk. Gadis itu menerima uluran tangan Dava dengan senyuman manis yang terukir di bibir berlipstiknya. Saat suara alunan musik dansa mulai terdengar, semua para tamu undangan mulai menggandeng pasangan mereka masing-masing. Mereka menikmati pesta resepsi pernikahan Dava dan Clara di tengah hutan pinus yang telah disulap sedemikian indah bak di dalam negeri dongeng. Tidak berbeda dengan tamu undangan yang hadir, Diva dan Charles menikmati pesta tersebut. Mereka berdua berdansa dengan sangat mesra, begitu juga dengan Marvel dan Laura. Tuan gak dansa? Dapi berdecak. Pria itu membenarkan posisi duduk kasih yang berada di pangkuannya. Dapi sebenarnya ingin sekali berdansa dengan Kim, tapi Dapi tidak mau egois. Ada kasih di antara mereka berdua. Memangnya kamu pikir aku bisa dansa sama pohon? Aku bukan Hercules, ketus Dapi. Kim menatap Dapi dengan tatapan aneh. Kim merasa jawaban ketus Dapi sangat tidak nyambung. Jelas-jelas banyak gadis-gadis cantik yang sepertinya sedang mencari pasangan yang pasti tidak akan menolak jika Dapi mengajaknya. Kamu pikir aku laki-laki egois apa? Aku tidak berdansa karena ada kasih. Kalau begitu biar kasih sama saya dan bisa berdansa dengan gadis-gadis itu, kata Kim menunjuk deretan gadis cantik yang sedang mengobrol. Dapi mendelik. Kim sepertinya memang belum memiliki perasaan apapun padanya, dan Dapi merasa sangat gemas karena hal itu. Aku tidak mau. Kim tidak habis pikir. Davi lebih memilih memangku kasih daripada menikmati pesta meriah di tengah hutan pinus yang diadakan kakak sulungnya. Ya sudah, kalau begitu biar saya saja yang berdansa. Saya akan mencari pasangan sementara Tuan di sini menjaga kasih. Putus Kim. Dapi melotot. Kim benar-benar sangat keras kepala. Berani kamu melangkah dari sampingku, maka aku pastikan kamu akan pulang dalam keadaan berbadan dua, ancam Dapi. Kim mematung. Ancaman Dapi kali ini berhasil membuatnya merinding. Tidak berani melangkah, Kim pun kembali mendudukkan dirinya di samping Dapi dalam diam. Begitu dong, masa sama calon suami saja harus diancam dulu baru nurut? Senyum Dapi merasa puas menatap Kim yang mendadak diam mematung di sampingnya. Pesta resepsi bagi dalam negeri dongeng itu berlangsung sangat meriah. Banyak pasangan yang merasa iri dan ingin bisa seperti Clara yang mendapat suami tampan juga mapan. Hujan menjadi penutup pesta resepsi tersebut. Semua tamu yang hadir langsung membubarkan diri begitu pesta berakhir. Sebagian dari mereka ada yang langsung kembali pulang ke Jakarta. Ada juga yang memilih untuk menginap lebih dulu di hotel terdekat. Di dalam kamar hotel yang menjadi tempatnya dan keluarga Chandra juga keluarganya menginap, Clara menghela napas. Perlahan seolah senyum terukir di bibirnya yang telah bersih dari sapuan lipstik. Clara meraih satu kelopak bunga mawar yang sengaja ditaburkan di atas ranjangnya dan Dava. Semuanya benar-benar seperti mimpi. Clara menjadi ratu semalam selama pernikahan mereka berlangsung. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Clara menoleh. Di sana muncul pria tampan yang sudah berstatus sebagai suaminya. Kak, senyum Clara menatap Dava yang masih mengenakan celana panjang putihnya namun sudah melepas tuksedonya dan hanya menyisakan kaos lengan pendek warna putih polos. Ini dari mana kamu dapat ini? Clara mengernyit. Paper bag warna pink itu adalah pemberian dari Davi saat Clara dipingit.
Dapi mengatakan bahwa paper bag itu adalah pemberian dari Dava yang memang belum sedikit pun Clara intip apa isinya. Aku menemukannya di koper kamu tadi, kata Dava lagi. Clara bangkit dari duduknya di ranjang kemudian melangkah mendekat pada suaminya. Gadis imut dengan setelan piyama putih polos itu menatap bingung pada Dava yang menunjukkan paper bag pink pemberiannya sendiri. Itu kan kakak yang kasih buat aku. Rahang Dava mengeras. Di dalam paper bag itu memang ada kartu ucapan yang mengatasnamakan dirinya dengan tulisan romantis yang berhasil membuat Dava merasa geli sendiri. Kak Dapi yang mengantarkannya langsung padaku. Kak Dapi mengatakan itu dari kakak untukku. Dava mendesak kesal, Dapi membuatnya malu di depan Clara. Memangnya kenapa, Kak? Dava menatap wajah polos Clara. Pria itu yakin Clara sudah tahu apa isinya. Kamu suka dengan isi dari paper bag ini? Clara diam, kemudian menggelengkan kepalanya. Aku belum sempat membukanya, jadi aku tidak tahu apa isinya. Dava merasa lega seketika. Dava bersyukur karena ternyata istrinya belum melihat baju penggoda yang menurut Dava sangat tidak pantas untuk gadis belia seperti istrinya. Sayang, Dava memanggil Clara dengan sangat lembut. Pria itu membelai lembut pipi cabi istrinya dan menatap wajah imutnya penuh cinta. Aku keluar sebentar, katanya pelan. Kakak mau kemana? Tanya Clara bingung. Hanya 10 menit sayang. Syup. Dava mengucup lembut kening Clara sebelum melangkah keluar dari kamar meninggalkan Clara yang bertanya-tanya dalam hati. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu kamar hotel yang ditempatinya membuat Dapi berdecak. Pria itu sudah sangat mengantuk, tapi ada saja orang yang mengganggunya. Dapi bahkan sudah melepas baju dan celana panjangnya. Pria itu hanya mengenakan boxer di atas lutut dengan motif singa yang imut. Dapi bangkit dari ranjang kemudian melangkah gontai menuju pintu dan membukanya. Cak, kakak mau minta tolong juga sama aku? Tanya Dapi begitu mendapati Dava yang berdiri di depan pintu kamarnya. Rahang Dava semakin mengeras. Adik kembarnya sama sekali tidak merasa bersalah karena hampir saja mengotori pikiran istrinya. Kak, aku ngantuk banget, belum lagi besok sudah harus kembali ke Jakarta. Kakak mah enak, abis nikah ada yang peluk, ada yang mijitin. Dava memejamkan sesaat kedua matanya, adiknya memang sudah keterlaluan. Dava kemudian masuk ke dalam kamar Davi dan mengeluarkan lingerie dari dalam paper bag pink yang dibawanya. Loh kak, itu kan? Clara masih terlalu kecil untuk mengenakan baju seperti ini adikku. Kakak rasa kamu lebih cocok memakainya. Senyum Dava menatap Davi. Davi mendelik. Pria itu menatap lingerie merah menyala yang memang sengaja Davi berikan pada Clara dengan mengatasnamakan kakaknya. Tapi Davi tidak bermaksud melecehkan kakak iparnya. Davi hanya ingin membuat kakaknya bahagia di malam pertamanya bersama istrinya. Kakak mah kalau bercanda suka keterlaluan begitu. Masa iya laki-laki setampan aku pakai lingerie, nggak lucu ah. Davi mencoba untuk terlihat biasa dengan tawanya meskipun sebenarnya rasa takutnya sudah memuncak. Kenapa memang? Kamu kan sudah cukup umur. Davi tertawa namun kakinya sudah ancang-ancang ingin lari. Tapi sebelum melangkah, Dava sudah lebih dulu mencengkramnya dan memakaikan lingerie merah menyala itu dengan paksa di tubuh kekar Davi. Itu hukuman karena kamu sudah menjual namaku, kata Dava menepuk pelan pipi Davi setelah berhasil memakai lingerie super seksi itu di tubuh kekar adik kembarnya. Selamat malam adikku sayang. Senyum Dava kemudian berlalu keluar dari kamar Davi. Davi menangis tanpa mengeluarkan air mata. Davi merasa dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Tubuhnya yang kekar dan seksi dipakaikan dengan paksa lingerie yang jelas tidak muat di tubuhnya. Mama, teriak Davi.